Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini diketahui perbandingan panjang BE berbanding ED berbanding DC adalah perbandingannya adalah 1:2:2. Kemudian nilai dari cos alfa adalah sebesar 4/5. Kita masih ingat cos perbandingannya adalah samping dibagi dengan miring. Maka jika samping bagi miringnya adalah 4/5, ini bisa kita buat menjadi panjang BC-nya adalah sebesar 5 karena dia adalah miring, yaitu 5. Kemudian sampingnya adalah 4. 4 itu adalah di sini. Kemudian ini adalah sisi depannya. Sisi depannya kita cari, misalkan sisi depannya kita misalkan dengan X. Maka nilai X adalah akar dari 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah sebesar akar 9. Akar 9 nilainya adalah 3. Maka nilai X sama dengan 3. Kemudian kita cari panjang AD-nya, kita bisa buat menjadi AD kuadrat sama dengan AC kuadrat, kemudian kita tambah dengan CD kuadrat, kemudian kita kurang dengan 2AC, lalu kita kali dengan CD, kemudian kita kali lagi dengan cos alfa. Maka panjangnya sama dengan AC-nya adalah sebesar 4, yaitu 4 kuadrat menjadi 16. Ditambah dengan CD, CD panjangnya adalah 2 kuadrat nilainya adalah 4, kemudian kita kurang dengan 2 dikali dengan AC-nya 4, CD-nya 2, dikali dengan cos alfa, yaitu sebesar 4/5. Hasilnya sama dengan 16 ditambah 4, 20, kita kurang dengan, ini hasilnya /adalah 64/5, sehingga sama dengan 20 kali 5 100, 100 kurang 64, nilainya adalah 36/5. Selanjutnya, kita cari panjang dari AE kuadrat. Panjang AE kuadrat bisa kita cari dengan menggunakan aturan cos. Hasilnya adalah AC kuadrat, kita tambah dengan CE kuadrat, kita kurang dengan 2 dikali dengan AC, kemudian kita kali CE, lalu kita kali dengan cos alfa. Maka hasilnya sama dengan AC-nya adalah 4 kuadrat, nilainya adalah 16, kita tambah dengan CE-nya adalah 4 juga, maka 4 kuadrat nilainya adalah 16, kita kurang dengan 2 dikali dengan AC4, CE-nya juga 4, lalu kita kali dengan cos alfa, yaitu sebesar 4/5, 16 ditambah 16 yaitu 32, kita kurang dengan 128/5. 32 dikurang dengan 128/5 hasilnya adalah 32/5. Selanjutnya, pertanyaannya adalah AE kuadrat berbanding AD kuadrat. AE kuadratnya adalah sebesar 32/5, kemudian AD kuadratnya adalah sebesar 36/5, kemudian yang kecoret 5-nya, sehingga hasilnya adalah 32/36. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 8/9. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menjabarkan bentuk yang ada di soalnya, yaitu bisa kita buat. Yang pertama adalah 2 sin kuadrat T dikurang dengan 2 sin T, kita buat sama dengan 1 dikurang kosekan itu nilainya setara dengan 1/sin T. Untuk menghilangkan per sin T-nya, ini kita kalikan semuanya dengan sin T, sehingga persamaannya akan menjadi 2 sin pangkat 3T, kemudian kita kurang dengan 2 sin kuadrat T, sama dengan sin T, dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 2 sin pangkat 3T, kita kurang dengan 2 sin kuadrat T, kita kurang lagi dengan sin T, ditambah dengan 1 sama dengan 0. Kemudian 2 sin pangkat 3T min 2 sin kuadrat T kita bisa keluarkan.
yaitu bentuknya menjadi 2 sin kuadrat T. Kita kalikan dengan sin T, kemudian kita kurang dengan 1. Kemudian kita kurang dengan sin T, lalu kita kurang lagi dengan 1, sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan, ada sin T min 1, ini juga sin T min 1, sehingga bisa kita keluarkan sin T min 1-nya. Menjadi sin T min 1, kita kalikan dengan 2 sin kuadrat T, kemudian kita kurang dengan 1, sama dengan 0. Maka untuk yang pertama adalah sin T-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua, sin kuadrat T-nya yaitu sama dengan setengah. Maka nilai sin T-nya yaitu akar dari setengah, yaitu nilainya adalah setengah akar 2. Untuk yang pertama adalah sin T, nilainya 1. Ini sudutnya adalah, atau T-nya adalah sebesar sudut yang menghasilkan jika disinkan hasilnya sama dengan 1, yaitu sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat bisa kita buat menjadi pi per 2. Kemudian kita lihat intervalnya ini 0 sampai dengan 2pi. Lalu kita lihat yang kedua adalah nilai sin T-nya adalah setengah akar 2. Maka sudut yang menghasilkan jika disinkan maka sudut yang menghasilkan setengah akar 2 jika disinkan, sudutnya adalah pertama adalah 45 derajat atau pi per 4. Kemudian yang kedua adalah 135 derajat atau 3pi per 4. Kemudian yang ketiga bisa kita buat 5pi per 4. Dan yang terakhir adalah 7pi per 4. Pertanyaannya adalah jumlah semua anggota himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Maka kita jumlahkan semua sudutnya, yaitu yang pertama pi per 2, kita tambah dengan pi per 4, tambah lagi dengan 3pi per 4, ditambah dengan 5pi per 4, ditambah lagi dengan 7pi per 4. Hasilnya sama dengan 9 per 2pi, atau 9 bagi 2 bisa kita buat menjadi 4,5pi. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat untuk garis yang pertama adalah garis Y sama dengan 3X. Untuk garis Y sama dengan 3X, nilai gradiennya adalah sebesar 3. Ini adalah gradiennya, kita masih ingat rumus Y itu sama dengan MX ditambah dengan C, maka gradien itu angka yang mengiringi X, yaitu sebesar 3. Kemudian, untuk persamaan yang kedua adalah garis Y sama dengan min X per 3. Kita buat ini misalkan Y2 tadi adalah Y1. Maka kita buat ini Y2 sama dengan min X per 3. Sehingga gradiennya sama dengan min 1 per 3. Kita misalkan ini M1-nya 3. Kemudian M2-nya adalah min 1 per 3. Jika kita kalikan M1 dikali dengan M2 sama dengan 3 dikali dengan min 1 per 3, hasilnya sama dengan min 1. Untuk hubungan kedua garis, maka ini adalah hubungan tegak lurus. Kenapa? Karena jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1. Sehingga kedua garis adalah garis tegak lurus. Maka jika garis tegak lurus, sudut yang dibentuk adalah sebesar 90 derajat. Sehingga matriksnya bisa kita buat T sama dengan cos 2 alfa, kemudian min sin 2 alfa, sin 2 alfa, cos 2 alfa. Maka T sama dengan cos 2 dikali alfa, alfanya adalah 90 derajat, maka cos 180 derajat. Kemudian min sin, ini juga sama 180 derajat. Lalu sin 180 derajat, kemudian cos 180 derajat. Maka matriks T-nya adalah sebesar cos 180 derajat nilainya setara dengan cos 0. Cos 0 adalah 1, tapi karena berada pada kuadran kedua maka hasilnya negatif 1. Kemudian sin 180 nilainya adalah 0, min 0 yaitu tetap 0. Kemudian ini juga 0, cos 180 nilainya adalah min 1. Sehingga matriks T-nya adalah sebesar min 1, 0, 0, min 1. Jadi jawabannya adalah yang A.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menggambar terlebih dahulu kubus ABCD EFGH-nya. Gambarnya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat di dalam soal, diketahui kubus tersebut panjang rusuknya adalah sebesar 3 satuan. Jadi di sini kita bisa buat AB-nya, kita misalkan yaitu 3 satuan. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa titik P berada di AD. Maka titik P-nya bisa kita buat di sini dengan DP sama dengan 2AP. Kita buat DP sama dengan 2AP. Kemudian titik Q berada di CD dengan CQ sama dengan 2DQ. Titik Q kita buat di sini, CQ sama dengan 2DQ. Kemudian jika alfa adalah sudut antara HP dengan GQ, kita buat garis HP-nya, HP itu adalah di sini. Kemudian garis GQ kita buat dia di sini. Kita buat dulu di sini perpanjangan dari titik P, maka nanti akan menghasilkan di sini kita buat P aksen. Kita tarik G ke P aksen, kemudian kita tarik Q ke P aksen, sehingga terbentuk segitiga, yaitu segitiga GQP aksen, di mana alfanya ada di sudut G. Maka sudut yang terbentuk antara garis HP dengan garis GQ adalah sebesar alfa, yaitu yang berada di sudut G. Kemudian kita cari unsur-unsur garisnya. Yang pertama panjang GQ. GQ itu bisa kita buat akar dari GC kuadrat, kemudian kita tambah dengan CQ kuadrat. Sama dengan GC-nya itu sebesar 3, berarti 3 kuadrat, yaitu 9, ditambah dengan CQ. Karena tadi perbandingan CQ sama dengan 2DQ, berarti panjang CQ-nya adalah sebesar 2. Yaitu 2 kuadrat, hasilnya adalah 4, maka GQ hasilnya adalah akar 13. Di sini kita buat GQ-nya akar 13. Kemudian kita cari panjang GP aksen. GP aksen kita bisa buat dengan menggunakan GC kuadrat ditambah dengan CP aksen kuadrat. Hasilnya sama dengan GC-nya 3, berarti 3 kuadrat 9 ditambah CP aksen. CP aksen panjangnya sebesar 2, berarti 2 kuadrat 4. Maka hasilnya juga sama, yaitu akar 13. Di sini GP aksennya yaitu akar 13. Kemudian kita cari panjang dari QP aksen. QP aksennya bisa kita buat dengan akar dari CQ tadi panjangnya 2, kita bisa buat di sini CQ kuadrat ditambah dengan CP aksen kuadrat. Maka hasilnya adalah akar CQ itu tadi 2 kuadrat 4, CP aksen juga 2, berarti 2 kuadrat juga 4, sama dengan akar 8. Sehingga kita bisa menentukan nilai dari cos alfanya dulu. Cos alfa bisa kita cari dengan menggunakan GQ kuadrat, kemudian kita tambah dengan GP aksen dikuadratkan dikurang dengan QP aksen kuadrat. Kita bagi dengan 2 dikali GQ, kita kali lagi dengan GP aksen. GQ-nya adalah sebesar akar 13 dikuadratkan 13 ditambah GP aksennya juga sama, akar 13 dikuadratkan 13. Kemudian kita kurang dengan QP aksen tadi akar 8 dikuadrat, yaitu 8. Lalu kita bagi dengan 2 dikali dengan akar 13, ini sama juga akar 13. Maka hasilnya sama dengan 13 tambah 13 dikurang 8 sama dengan 18. Ini per akar 13 kali akar 13, 13 kali 2 hasilnya 26. Sehingga jawabannya adalah cos alfanya adalah sebesar 18 per 26. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di soal terlihat suku banyak fx min 2gx dibagi oleh x kuadrat ditambah x dikurang 2, sisanya adalah x ditambah 3. Maka sesuai dengan teorema faktor, kita masih ingat untuk persamaan misalkan ada sebuah fungsi f besar x sama dengan, itu hasilnya adalah hasil bagi dikali dengan pembagi, kemudian ditambah dengan sisa bagi.
Maka untuk persamaan x kuadrat tambah x dikurang 2 bisa kita buat. Yang pertama adalah kita tulis dulu fungsinya fx min 2gx sama dengan hasil baginya kita tulis hx dikali dengan pembaginya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 2. Ini nilainya kita faktorkan setara dengan x ditambah dengan 2. Kita kalikan dengan x dikurang dengan 1. Kemudian kita tambah dengan sisanya yaitu sebesar x ditambah dengan 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2fx ditambah dengan gx, fungsinya ini pembaginya adalah x kuadrat min 3x tambah 2. Kita tulis di sini hx-nya tetap, pembaginya x kuadrat min 3x ditambah 2, kita faktorkan, berubah menjadi x min 2 dikali dengan x min 1. Lalu kita tambah dengan sisanya yaitu x ditambah dengan 1. Kemudian kita bisa lihat pertanyaannya adalah sisa pembagian fx dikali gx oleh x dikurang 1. Untuk x dikurang 1, maka di sini kita buat, ini kita misalkan persamaan 1, ini kita buat persamaan kedua. Berarti x min 1 kita buat sama dengan 0, maka x yang kita substitusikan nanti hasilnya adalah x sama dengan 1. Untuk persamaan 1, maka bisa kita buat x menjadi 1, f1 dikurang dengan 2g1, kemudian sama dengan h1 dikali dengan, ini coret, maka menghasilkan 0, ditambah dengan 1 ditambah 3, nilainya adalah 4. Ini coret saja. Maka persamaannya adalah f1 dikurang dengan 2g1 sama dengan 4. Kemudian untuk x sama dengan 1 untuk yang persamaan kedua, maka bisa kita buat menjadi 2f1, kemudian ditambah dengan g1 sama dengan, ini sama kita coret saja yaitu tinggal 0. 0 ditambah dengan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan, ini tinggal kita eliminasi. Misalkan kita kalikan ini 2, ini kita kalikan 1. Maka persamaannya 2f1 min 4g1 sama dengan 8. Yang persamaan kedua 2f1 ditambah g1 sama dengan 2. Lalu kita kurang saja, ini kita coret. Maka hasilnya adalah min 5g1 sama dengan 6. Maka nilai G1-nya sama dengan min 6 per 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Nanti akan menghasilkan nilai F1-nya sama dengan 8 per 5. Sehingga sisa pembagian Fx dikali Gx oleh X min 1, ini tinggal kita kalikan saja. Yaitu min 6 per 5 kita kalikan dengan 8 per 5. Hasilnya sama dengan min 48 per 25. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.